Hai, bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi silahkan kalian simak dari awal hingga akhir. Apakah cerita yang terbaca kali ini sesuai dengan yang kalian alami atau tidak? Kalau tidak, berarti bacaan ini mungkin untuk orang lain yang juga nonton video ini dan jangan dipaksakan ya. Untuk kalian yang kali ini mungkin nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Oke, general reading ini saya tidak memberikan judul ataupun tema apapun ya. Saya lebih meminta petunjuk dari semesta untuk ceritanya atau untuk permasalahannya. Jadi saya tidak ter apa ya, ter ini, terpaku oleh judul tertentu ya. Nanti kecenderungannya jadi kayak kebawa dengan judulnya, seperti itu. Jadi judulnya nanti saya berikan di akhir ya, seperti itu. Kalau mau upload baru saya berikan judulnya, seperti itu. Kita cek dulu teman-teman ya, permasalahan apa yang ingin diberikan pencerahan atau pesan-pesan oleh semesta. Yang mau dibahas kali ini itu permasalahan apa, tentang siapa, ya, cerita apa, kita lihat terlebih dahulu, oke? Ini general, pembacaan umum untuk semuanya, jadi nggak mesti bisa cocok untuk kalian. Kalau ingin cocok atau untuk kalian, permasalahan kalian sendiri, silakan personal reading. Ya, personal reading di saya berbayar. Daftar dulu, ketik daftar tarot, kirimkan ke admin saya, nomornya ada di bawah video ini di deskripsinya ya. Untuk rules tata cara yang dikirimkan oleh admin saya silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu ya, seperti itu. Kita lihat, cek energinya. Cerita apa sih? Permasalahan apa sih? Oke. Ini dulu, baru ini, oke. Nine of Pentacles. Oke teman-teman. The Empress. The Empress ini adalah sosok energi dengan sosok dengan energi. Empress itu kan permaisuri ya. Apa ratu ya? Ratu itu queen ya. Empress itu ialah permaisuri gitu ya. Energi feminin. Energi feminin tidak selalu perempuan, bisa juga laki-laki. Karena tarot tidak mengenal gender, hanya mengenal energi divine, maskulin ataupun feminin. Walaupun di sini laki-laki, di sini ada energi-energi feminin. Energi femininnya itu seperti apa? Ini adalah energi-energi yang feminin yang sangat dominan ya. Mungkin orangnya adalah tipikal-tipikal yang melayani, mengayomi, melayani, ngomong seperti itu ya. Terutama dalam hal di sini Nine of Pentacles ya, untuk membahagiakan orang lain ya. Suka membantu orang lain, sangat tahu kebutuhan orang lain, suka berbagi. Saya lihatnya seperti itu. Berbagi hal-hal yang sifatnya duniawi, bisa berbagi perasaan, berbagi materi atau apapun. Six of Swords. Oke. Kita lanjutkan dulu sampai 5 ya. Yang jelas tadi sudah nampak sebuah energi dari seseorang. Bisa energi kalian, bisa energi seseorang yang kalian pikirkan. Kalau memang bukan keduanya, mungkin bacaan ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Oke, di sini ada Seven of Swords. Kasihan sekali. Saya melihat dari sini saja ya, teman-teman. Energinya itu adalah kisah, di mana kalian orang yang berempati kepada orang lain tapi disalahgunakan ya. Oke, akhirnya orang ini jadi duri di dalam kehidupan kalian. Sudah dikasih hati, ngeregoh rempelo ya.
Gitu ceritanya, sudah dikasih hati nggak tahu diri, modelnya seperti itu. Sudah disenengin, dibahagiakan, curang, ya. Ada beberapa di sini sudah diberikan banyak hal ya, dibantu, dikasih-kasih, pergi meninggalkan, malah fokusnya kepada yang lain. Kemudian di sini ada Knight of Swords. Kalau dikaitkan dengan kartu-kartu sebelumnya, saya melihat ini kisahnya adalah eh, kalian. Mungkin kalian ya ini lebih banyak kalian di sini banyak sekali yang dicurangi, dibohongi juga masalah materi. Saya lihat seperti itu. Kemudian dibuat nggak hanya itu, tapi secara mental juga diserang. Padahal sebenarnya kalian adalah orang-orang yang kuat mikir sebenarnya, tapi karena saking keterlaluannya ya, membuat kalian itu nggak karu-karuan. Gimana ya rasanya orang kalau ditolong, dibaikin, tapi malah mukul dari belakang itu rasanya memang nggak karu-karuan. Ini teman-teman, cerita yang terbaca yang akan kita bahas selanjutnya itu ini ya. Silakan tulis di komentar apakah ini cocok dengan yang kalian alami atau tidak. Kalau tidak berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Kalian silakan nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok untuk kalian. Oke, lanjut ya. Bagaimana energi orang yang mencurangi kalian padahal kalian sudah baik sama dia ya. Kita lihat apakah energi dia baik kepada kalian atau apa, apapun ya, kita lihat energi dia kepadamu seperti apa. Ini orang yang mencurangi ya, orang ini curang. Bagaimana energi dia kepadamu? Kita lihat dulu dari Lenormand-nya ya. Bagaimana energi dia kepadamu? Orang yang telah mencurangi kalian padahal kalian sudah banyak berbuat kebaikan sama dia. Bagaimana energi dia kepadamu? Apakah menyesal? Apakah dia merasa bersalah? Dua, enggak, saya ambil satu ya. Fox, curang. Energi dia seperti Fox ini. Fox itu rubah, suka mengintai, mencuri. Saya lihat energinya memang kayak orang niat ya. Niat banget dia dalam mencurangi kalian. Karena tahu kalian itu orang baik. Ini loh ya, kadang-kadang baik itu salah. Ya, oke. Di sini energinya child. Child itu anak kecil ya. Anak kecil karena sifatnya yang kekanak-kanakan, seakan-akan ya dia nggak mikir panjang di sini dalam melakukan kecurangan. Karena apa? Kalau anak kecil itu kan nggak, pemikirannya kan pendek ya. Yang penting dia dapat. Padahal nggak ngerti bahwa karma itu berjalan. Apa yang ditanamkan akan dituai. Entah kapan. Ya kan? Oke, sip. Energinya memang menjauh. Jadi kalau ditanyakan apakah ada penyesalan sampai sini, dia nggak ada penyesalan. Malah ship itu kapal. Kapal itu untuk perjalanan. Untuk perjalanan biasanya jauh yang mengarungi lautan. Mungkin orang ini sudah jauh. Ya, energinya bisa. Juga bisa mungkin secara fisik orang ini memang mungkin berbeda benua atau mungkin berbeda pulau sudah. Atau mungkin berbeda kecamatan tapi dipisahkan sungai. Harus naik kapal, semuanya seperti itu. Saya lihat seperti itu sih dia meninggalkan kalian. Six of Swords itu juga ada orang kalau di gambar tradisional ya, itu orang naik kapal ya. Kalau saya lihat ini banyak yang memang LDR. Kalian ditipu oleh orang tapi secara LDR atau setelah nipu orangnya melarikan diri. Flower ya, flowers ini lebih kalau yang lili ya kan, lili atau mungkin buke. Saya melihatnya sih energi dia. Flower itu suatu hal yang membahagiakan, satu keindahan. Jadi orang ini energinya, dia mencurangi kalian untuk
untuk membuat hal yang indah di dalam hidupnya ya, untuk dirinya sendiri, memenuhi keinginannya sendiri dan kemudian menjauh. Jadi orang ini sudah menjauh ya. Di sini anchor. Anchor itu anchor itu jangkar ya, jangkar. Di sini saya melihat orang ini memang oke. Saya lihat di sini beberapa mungkin memang seperti menebarkan bibit-bibit perasaan ya, cinta, terus mungkin ketemu menjanjikan ketemulah dan lain sebagainya. Padahal orang ini tidak berniat sungguh-sungguh terhadap mungkin perasaan yang dia tanamkan kepada kalian. Nah, kalau dikaitkan dengan kartu anchor ini ya, kartu yang terakhir tadi, ini bottom-nya. Saya melihatnya orang ini cukup dalam ya, menanamkan perasaan cinta, bahkan mungkin janji untuk bertemu ya, atau janji untuk membayar hutang. Mungkin ini dulu kaitannya awalnya akadnya adalah hutang mungkin ya, pinjam dulu 100 gitu ya. Tetap jalin tali silaturahmi ya, supaya jalin tali silaturahmi supaya tidak putus ya. Pinjam dulu dong 100. Model-model seperti itu ya. Saya lihat di sini orang ini menanamkan perasaan dan ini membuat kalian ini ya kepikiran terus ya. Gimana nggak mikir ya, selain perasaannya atau mungkin mental kalian itu acak kadut ya. Gara-gara dia menanamkan perasaan seperti ya dengan sikapnya yang tidak dewasa kemudian lari ya, seperti itu. Ini amat sangat tidak gentle ya. Sama sekali membuat menorehkan luka batin yang dalam, membuat luka pikiran juga, sakit pikiran juga. Dia malah menjauh, meninggalkan jangkarnya seperti itu. Ya. Enak dia pergi ya, tapi kenangan, rasa sakit itu terus melekat di dalam diri kalian. Bagaimana dia energinya kepada kalian? Curang memang, dengan sengaja ya, dengan sengaja pula pergi, tidak dewasa. Jadi sepertinya dia nggak mikir bahwa karma itu pasti berjalan. Oke. Kalau gitu saya lihat ya kondisi dia saat ini dengan membawa karma buruk yang telah dia tanamkan itu loh. Sekarang kondisi dia bagaimana? Ya kita nggak usah lihat perasaannya. Di sini memang di awal mungkin dia memang ya beberapa memang ada perasaan. Tapi kalau orang cinta ya kita harus tetap logis dan realistis bahwa kalau orang cinta nggak mungkin nipu, ya nggak? Nggak mungkin membuat orang yang dicintainya itu kepikiran, tersiksa, sakit hati, ya nggak? Ya bullshit lah dengan cinta kalau tindakannya menyebabkan sakit, ya nggak? Oke, kita lihat kondisi dia saat ini seperti apa. Kondisi dia saat ini seperti apa? Kondisi dia saat ini seperti apa? Dengan membawa karmanya, apa yang sudah ditanam, dia banyak rezeki memang, ya wong nipu, mungkin dibuat modal ya. Di sini dia hidupnya lumayan makmur, banyak yang memberi. Mohon maaf teman-teman, kalau saya sekilas ya melihat, dia memang ini kayaknya memang suka nipu ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, semoga saya yang salah bacanya. Tapi di sini kayaknya dia itu mendapatkan income itu dari yang ya seperti itu. Dari Fox, dari sifat kekanak-kanakan macak polos gitu ya. Berlagak polos, memelas ya, tapi nipu. Ya, coba lihat. Oke, saya lihat ya. Bagaimana kondisi dia saat ini. Dia di sini agak memikirkan sosok feminin
ya, berpikiran dan berpersepsi. Bisa juga di sini diartikan dia itu banyak kayak menggambar target ya untuk bisa mencapai keinginannya, untuk morotin gitu loh ya. Dia tetap dengan energi menipunya itu, curangnya itu, dengan mungkin orangnya keren ya, mungkin cantik atau mungkin ganteng. Dengan bermodalkan itu, dengan kata-kata yang manis mungkin ya, sok melas atau apa, dia ini melakukan hal-hal yang serupa seperti yang dia lakukan kepada kalian. Great fortune, hidupnya enak sih. Belum mungkin ya teman-teman ya. Seperti yang saya bilang, karma itu ya, karma baik, karma buruk. Dua-duanya itu kita nggak pernah tahu kapan masanya itu akan waktunya panen. Ya. Kalau saat ini, saat kartu ini ditarik memang belum. Karena hidupnya saya lihat nyaman. Lanjut ya. Ya mohon maaf mungkin kalian sebel ya. Enak aja orang yang ini kok, orang yang jahat kok hidupnya masih seneng. Saya nggak bisa bohong, yang keluar begini great fortune, unexpected income ya, rezeki tak terduga di sini message. Ya. Kalau dikaitkan orang ini ya kayaknya sih, karena message itu pesan ya. Berarti kalau pesan atau surat ya, itu berarti kan jarak jauh. Jadi orang ini bermodal mungkin tidak setor wajah, mungkin tidak bertemu secara fisik, tapi main komunikasi ya, untuk bisa meraup apa yang dia inginkan, meraup materi, mungkin keuntungan atau apapun. Modal abab, abab itu hawa nafas. Apa ya, kayak kita ngomong ini kan abab apa ya, abab itu bahasa Indonesianya ya. Ya omong kosongnya inilah gitu loh. Dia itu bondo abab. Apa sih bondo abab itu ya, bahasa Indonesianya ya. Jadi bermodalkan ini omongan, omong aja dengan target-targetnya. Oke, thief. Dia masih tetap curang teman-teman ya di sini thief fox. Orang ini tetap dengan passionnya menipu, mencuri. Jadi dia, apakah dia sudah menemui karmanya? Ada yang ini ya, courtship itu seakan-akan hubungan yang legal, hubungan yang dalam ya. Saya melihatnya orang ini kayaknya menjanjikan hubungan ya. Jadi kayaknya feminin di sini nggak selalu perempuan ya, walaupun ini laki-laki ya. Kalau yang kalian yang ditipu ini adalah justru laki-laki, saya lihat kalian itu energinya lebih ke feminin, orang yang berhati lembut dan tidak tahan dengan orang kalau ngeluh, lihat orang susah, orangnya nggak tegaan, penuh empati. Maka dari itu mungkin kayaknya dirogoh ya, energi perasaannya itu diambil ya. Pinter orang ini mengambil hati seperti itu. Kemudian mengucurlah ya dan mengisi pundi-pundinya dia seperti itu. Kerjaannya seperti ini. Jadi dia itu memang mengincar orang-orang dengan energi feminin, energi orang yang enggak tegaan, yang penuh kasih sayang seperti itu. Apakah dia menuai karmanya sekarang? Belum, teman-teman, mohon maaf ya. Belum. Tapi enggak perlu kita doakan. Karena apa? Semoga karma yang buruk menimpa dirinya. Ya. Kenapa? Kalau kita cerdas, ya, kalau cerdas. Doa yang buruk itu suatu saat ya, seperti kita menanam karma sama ya. Suatu saat kan akan kita tuai. Jadi doakan saja yang baik-baik. Lah kok enak? Kelihatannya enak, tapi sebenarnya enaknya untuk kita. Ya. Kita akan dipermudah, kita akan penuh dengan energi positif. Dia yang negatif didoain yang positif ya. Bisa positif, bisa negatif. Tapi untuk kitanya sendiri kenapa kita harus memikirkan bagaimana dia harus jatuh, bagaimana dia harus menerima karma buruk. Itu kan seperti kita menyimpan energi negatif, kan rugi di kita. Ya enggak? Kalau kita cerdas. Kalau yang enggak mau cerdas enggak apa-apa. Monggo silakan. Enggak mau Bunda?
Saya sudah sangat sakit hati. Biar saya doakan dia masuk sumur, kecemplung sumur, gak iso mentas ya. Ya monggo terserah. Oke. Saya hanya memberikan masukan. Oke, apakah dalam hati nih, kecil dia tidak ada rasa bersalah atau berniat untuk mungkin mengembalikan, mungkin dulu akadnya hutang. Kalau saya lihat dengan energi yang seperti ini sangat sulit teman-teman. Ini mental ya, ini mental. Tapi coba saya lihat, apakah ada energi penyesalan atau ingin berkabar atau apa ya. Saya lihat orang ini energinya sudah elek wis ya, elek. Percuma juga saya gali, akhirnya semakin meluas, akhirnya tidak mengerucut kepada untuk kalian ya, yang telah ditipu, tidak mengerucut bagaimana solusinya menghadapi, ya enggak? Ditagih kayak apa kayak, coba kita lihat apakah tanpa ditagih dia sebenarnya punya keinginan untuk mengembalikan atau apa. Coba kita lihat ya. Kita lihat. Apakah ada penyesalan rasa bersalah di dalam hati dia? Sulit teman-teman, saya mau geser ya, shuffle-nya sebelah sini ya. Suara saya menjauh, saya nggak pakai mic soalnya. Maka dukung saya banyak-banyak. Sampai sini ada yang belum subscribe? Ya kan? Jangan lupa di-subscribe supaya saya bisa beli mic. Bisa kayak konten kreator, YouTuber yang banyak-banyak itu loh. Kan enak pakai mikrofon itu ya. Suaranya bisa jelas. Kalau ini ini cungur saya deketin ke HP. Saya pakai HP nggak pakai kamera. Melas Yore. Enggak melas. Saya sangat bersyukur. Dengan bermodalkan begini saja saya bisa berbagi energi positif sama orang-orang yang memang membutuhkan dan support saya. Ya, yang nggak butuh nggak usah. Nggak apa-apa. Orang kan kebutuhannya macam-macam ya. Butuhnya ramalan. Oke, di sini gak ono ramalan. Aku gak ngeramal, aku duduk dukun ya. Saya bukan dukun. Jangan salah, tarot itu bukan perdukunan, Rek. Ya, kalau ada yang pakai tarot, pakai buat perdukunan itu oke, itu masing-masing. Kalau saya pembaca kartu tarot ya, tarot reader ya. Reader ya, bukan tarot rider ya. Penunggang tarot bukan. Pengendara tarot bukan. Ya, coba kita lihat apakah ada rasa penyesalan. Page of Pentacles gak blas. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Lah wong enak kok, dia bilang. Kerja gini enak. Lah ngapain aku nyesel? Sudah saya niatin untuk menjadi begini. Saya nggak boleh ngomong jelek-jelek terus teman-teman. Gini nanti. Oke. Mungkin di sini ada yang berniat untuk berkabar ya. Tapi saya lihat berkabarnya itu hanya untuk menambah ini aja. Bukan untuk membayar, yang jelas seperti itu. Itu aja ya. Jadi jangan halu duluan. Dia telepon sudah sering katanya sudah mau bayar. Ya semoga kalau yang seperti itu diaminin saja. Ten of Wands. Apakah dia menyesal? Pada saat dia nggak punya uang, banyak beban, dia memang sih teringat sama kalian. Tapi bukan untuk membayar ya teman-teman. Mengingat bahwa sekedar bahwa kalian pernah memberikan dia. Dan kadang-kadang justru menginspirasi dia untuk menghubungi kalian kembali. Siapa tahu kalian masih punya welas asih untuk dia dan kemudian memberi. Knight of Wands. Ya. Di sini saya lihat kalau memang kalian membuka peluang untuk berkomunikasi sama dia. Di sini saya melihatnya dia berusaha untuk mengambil hati kalian, ya. Jadi bukan penyesalan, mengambil hati kalian. Emang niatnya tulus enggak? Kalau saya lihat sih ya tetap enggak ya. Ya, tetap enggak. Kecuali gini teman-teman, kalian harus logis dan realistis juga. Sekali lagi ini general, tidak harus selalu cocok sama kalian. Mungkin gini, ada yang memang sudah bayar dikit. Ya, tapi untuk mendulang yang lebih banyak gitu.
Jadi menunjukkan kebaikannya sedikit supaya kalian percaya, kemudian ngasih lebih banyak. Agak ini juga ya, advance, agak canggih juga dia ini. Ya opo sih orang ini. Oke, ini aja ya. 1 Nine of Pentacles. Ya. Di kartu Thief juga atasnya. Saya melihat apakah ada penyesalan, tidak. Kalau bisa malah terhubung kembali sama kalian untuk mengambil lebih banyak. Tidak ada penyesalan. Apakah ada keinginan untuk membayar? Tidak juga. Yang jelas, kalian itu selalu jadi destinasi dia saat dia punya masalah. Seperti itu. Jadi seakan-akan selalu terkait, terhubung gitu. Saya geser ya. Supaya kelihatan. Narik lampu ini. Sini aja. Oke. Jadi gitu teman-teman. Kemudian apakah perlu kita lihat inisialnya? Perlu ya. Ini tak hanya tambahan, saya tidak memberikan zodiak ya, karena zodiak itu rancu ya. Kalau cuman dilihat dari sunnya saja, Virgo, Cancer, Pisces, elemennya air, tanah, nggak valid ya. Harus orang yang benar-benar paham tentang astrologi, ascendant house ya. Itu butuh waktu untuk membahasnya, dan saya nggak begitu pinter memang. Nggak belajar khusus untuk itu. Ya tahu, sekedar tahu, tapi tidak mendalami. Jadi saya kira zodiak nggak usah, tapi lebih banyak di sini Capricorn, Virgo, Taurus sih mengandung hal-hal yang keduniawian. Inisial ini hanya tambahan ya. Jadi kalian bisa jadikan ini tambahan. Kalau memang kartunya sudah cocok, ini hanya tambahan semata. Kalau nggak ada inisialnya, it's okay. Yang penting kartunya ya. Karena ini pembacaan kartu tarot, bukan pembacaan lotre inisial. Oke, tambahan aja supaya seru. Jadi ini penipuan berkedok cinta. Keluar satu-satu, udah nggak mau keluar lagi ya wes. T V ini aja dulu. TW S P O E J K E F. F-nya 2. VV Fava Vovo D. Ini teman-teman, silakan disesuaikan, hanya tambahan saja ya. Kemudian kita lihat, terus gimana dong, apakah uang saya bisa kembali? Kalau masalah bisa kembali atau tidak teman-teman, kalau saya kan bukan peramal ya, saya tidak melihat hal-hal yang belum terjadi, nggak mau, itu wewenangnya Tuhan. Itu mutlak loh ya, itu prinsip. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya, bukan kapasitas manusia, saya kira itu melanggar ya, melanggar aturan semua agama saya kira ya. Jadi saya memang nggak mau. Karena apa? Kalau saya bisa aja bacain supaya rame, supaya banyak subscribernya, tidak terlalu banyak pembatasan. Tapi saya di sini perlu kalian tahu bahwa saya itu menjaga akidahnya kalian, keimanan kalian ya. Nggak mau Bunda, nggak usah jaga-jaga, biar saya yang jaga sendiri ya. Ya wis, jangan nonton ini. Nonton yang kalian suka, yang ada ramalannya. Perlu direnungkan bahwa
Terus kalau sudah tahu yang ke depannya untuk apa sih? Toh juga belum tentu. Karena kuncinya hanya di Tuhan. Maha membolak-balikkan keadaan walaupun sudah diramal pas sama 1000 peramal gitu ya. Kalau Tuhan mau balik, ya balik. Jadi nggak ada gunanya juga akhirnya, ya enggak? Dan sayangi keimanan kalian dan agama kalian yang melarang untuk ramalan. Kalau saya ini nggak ngeramal loh ya. Membaca energi lewat kartu tarot. Terserah kalian mau. Wis podo ae sama aja Bunda, ya terserah. Tapi saya tidak berniat untuk meramal. Ya, saya adalah membaca kartu tarot memberikan afirmasi positif, berbagi energi positif, seperti itu aja. Saran-saran, ya. Jadi nggak usah terlalu berekspektasi sama kartu tarot ya. Nggak boleh. Oke, kita lihat ya. Kalau apakah kapan dia mau membayar? Apakah dia mau membayar? Kalau energi dia sementara ini saat kartu ini dibaca memang nggak pengen bayar, nggak mau, enak kok gitu ya. Terus dia nggak mau bayar, berarti kapan nggak tahu ya Bunda? Ya memang aku juga nggak mau tahu, kita nggak perlu tahu kapan dia bayar. Karena gini teman-teman, kalau saya, oke lah kita mungkin pernah ditipu. Sebenarnya ini adalah ladang pahala, kita nggak pernah tahu ke depannya. Tuhan mau kasih lebih-lebih berkali-kali lipat dari datang dari sisi yang kita nggak tahu ya, mungkin lebih berkah, lebih lebih baik ya, lebih banyak. Kita nggak pernah tahu. Maka dari itu tetap positive thinking. Positive thinkingnya sama siapa? Sama Tuhan yang punya segalanya, ya. Walaupun terkadang ya kita terlalu banyak meminta, nggak usah diminta. Mohonkanlah saja bahwa kita mengikhlaskan, ya sudah namanya juga apes, seperti itu ya. Yang segalanya milik kita pun kita harus sadari sebenarnya itu hanya titipan, mungkin diminta sama yang kuasa, mungkin akan digantikan sama yang lebih baik. Saya kira itu kalau dari saya, boleh diambil boleh enggak. Oke, kita lihat ya pesan semestanya. Pesan semesta untuk kalian semua yang menghadapi ini, apa sih yang harus dilakukan ya? Pesan semesta untuk kalian semuanya yang nonton ya. Terutama untuk yang sudah subscribe. Enggak juga, yang belum subscribe, yang tidak ingin subscribe juga enggak apa-apa. Ada komentar, "Bunda lama banget habis-habisin baterai sama kuota." Saya cuma tersenyum. Silakan kalian yang komenin aja, yang bales. Aku mau. Saya cuma tersenyum. Oke. Saya juga nggak pernah memanjang-manjangkan durasi. Tergantung ya. Kalau memang nggak menarik, jadi gini teman-teman, memang terkadang ya bacaan saya itu nggak menarik. Karena ceritanya memang nggak menarik gitu ya. Dan saya nggak mau ngarang cerita supaya menarik ya. Kalau nggak menarik ya sudah berarti rezeki saya memang cuma sampai segitu. Karena nggak menarik memang petunjuknya bagi beberapa orang. Kalau saya apapun saya bacakan gitu, oke. Pesan semesta saya ambil 3 untuk kalian. Oke, life review. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Inventory itu kayak persediaan, tabungan, lumbung, tempat penyimpanan. Kalau saya sih ya, itu sebenarnya kalian tuh punya banyak tabungan. Kalian tuh akan punya lumbung di dalam hidup kalian. Itu di dalamnya banyak macam-macam yang sudah kalian tanamkan ya. Kalian simpan di dalam sana. Termasuk duit ya. Mungkin ini mengarahnya ke sana. Kalau di sini bisa saya artikan begini. Apa yang kalian kumpulkan, kalian tabung-tabung, belum tentu berkah. Ya. Mungkin Tuhan mengambil untuk membersihkan rezeki kalian. Akan digantikan dengan yang berkah. Ini dari semesta, bukan dari saya. Ya. Jadi pesannya, ikhlaskan aja teman-teman. Karena toh mungkin kalian merasa itu hasil dari kerja keras saya. Ya, banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Loh kok iso ya? Kalau kaki jadi kepala gimana ya? Jalan jongkir tah. Jadi filosofinya, analoginya begini teman-teman. Jangan mungkin banyak yang berpikir semua yang saya dapatkan ini atas hasil kerja keras saya. Tolong agak dirubah lah. Ini masukan saja.
bahwa walaupun kita bekerja sekeras apapun kalau memang Tuhan tidak memberikan, ya. Nonsens. Seperti contohnya Pak Tani dari pagi sampai surup sampai maghrib. Ya, dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Terus nyatanya kena wereng, bukan karena dia nggak bekerja keras, bukan. Gimana tangisnya, anak cucunya, keluarga besarnya, pegawainya, buruh-buruhnya sebenarnya, ya enggak? Tapi memang Tuhan memang ingin membalik keadaan. Terserah Tuhan dong, ya kan? Sebenarnya gitu. Tapi di dalam situ sebenarnya ada pesannya bahwa pelajarannya, hikmahnya bahwa jangan pernah berpikir bahwa apa yang kau dapatkan itu semata hanya dari usaha kerasmu. Itu sebagian besar juga karena welas asih Tuhan kepada kita, rezeki kita. Kalau memang Tuhan waktunya pingin ngambil, ya diambil. Tapi jangan pernah khawatir, tetaplah berpositif thinking sama Sang Pencipta bahwa akan diganti dengan hal baik. Karena Tuhan itu bagaimana persepsi umatnya. Jadi berpersepsilah positif. Ya, mungkin sedih, manusiawi. Mungkin gak terima, manusiawi. Tapi jangan berlarut-larut. Ubahlah pemikiran bahwa apa hasil kerja keras hilang begitu saja, jangan. Berpikirlah bahwa diminta sama yang punya, nanti diganti dengan yang lebih baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Untuk mengganti lumbung kalian. Jadi lumbungnya jadi bersih dan isinya lebih baik. Oke, you are safe. I am protecting you against lower energy and guarding you, your loved ones and home. Artinya begini, semesta itu melindungi kalian. Mungkin di dalam kita nggak pernah tahu, makanya kalau di Muslim ada zakat, membersihkan rezeki, membersihkan harta dengan mengeluarkan uang. Bukan saya bilang di sini kalian kurang amal, bukan. Tapi semesta itu lebih tahu bagaimana cara membersihkan harta kalian atau mungkin hati kalian. Ini nggak selalu harta ya. Walaupun yang dominan memang materi, tapi mungkin bisa perasaan cinta, ya kan, yang sudah ditanamkan, ya. Kemudian mengambil keuntungan dari perasaan cinta itu sendiri yang telah ditanamkan orang yang bersangkutan, ya. Kecurian, dicurangi, ya seperti yang saya tadi bahas ya, nggak selalu materi. Di sini sebenarnya Tuhan itu melindungi kalian. Jadi sebenarnya ini adalah cerita untuk kalian dari semesta, di mana semesta menyelamatkan kalian. Tapi caranya mungkin kalian pikir nggak masuk akal. Ini sakit semua, bukan menyelamatkan, tapi menyusahkan. Maka dari itu yang perlu dirubah adalah mindset kita dalam menyikapi atau mengasumsikannya. Jangan dipikir ini adalah musibah, tapi ini adalah berkah ya. Tapi yang tertunda. Oke? Karena kalian dicintai. Kalau nggak dibiarin, mau rezekinya halal, haram, ya. Udah makan itu semua, jadi dosa, jadi gitu loh. Ya, itu dari sudut pandang saya dan penerjemahan saya dengan intuisi saya. Oke, lanjut satu lagi ya. Semoga ini bisa menenangkan kalian yang sedang dalam masa mungkin dicurangi oleh seseorang ya. Oke, lanjut. Spiritual understanding. I am bringing you esoteric information and symbol and helping you understand spiritual truth. Jadi gini, teman-teman. Sebenarnya saya sih tidak mempercayai simbol atau mungkin informasi yang sangat samar atau blur ya dari semesta, tapi yang pasti-pasti saja, yang logis-logis saja. Contohnya seperti ini. Kalau kita tidak diambil sebagian dari apa yang kita kumpulkan seakan-akan ini hasil dari kerja keras kita sudah terlalu melekat sama yang namanya dunia, lupa sama Sang Pencipta. Ini diambil untuk apa? Untuk mengingatkan kita. Kalau sudah begini kamu tunduk enggak? Kamu kembali enggak kepada saya? Nah itu sebenarnya gitu. Mohon maaf teman-teman, saya bukan menggurui ya, saya hanya membaca. Semoga enggak ada yang terlalu sensitif. Saya harap yang nonton tarot itu enggak terlalu sensitif orangnya ya. Dan jangan, kalau saya sih jangan
terlalu banyak koar-koar tentang permasalahan pribadi terutama rumah tangga karena ranah rumah tangga itu private ya, perlu dijaga karena itu sebagian dari aib kita juga. Jangan dikoar-koar di komentar, lebih baik kalian personal. Kalau saran saya sih, personal bayar Bunda lah, ya memang, kalau nggak mau ya subscribe. Sehingga, apalagi kalau di, platform sebelah ya yang hitam, aplikasi sebelah itu saya kayaknya mulai bulan depan gitu, mulai tahun baru itu saya ingin live ya di sana. Kalian bisa nonton live sehingga daripada kalian bayar personal mungkin energi kalian bisa tertarik pada saat saya, live streaming ya. Walaupun dalam live streaming pun saya tetap general gitu. Kalau mau personal ya itu tadi syaratnya, oke. Jadi di sini, kalian itu diberikan tanda atau informasi dengan apa? Dengan simbol. Mungkin simbolnya itu ya itu diambil. Mungkin lewat orang ini. Jadi sebenarnya orang ini cerita, ya cerita mungkin bukan semata-mata orang ini curang, tapi mungkin memang ceritanya harus memang seperti ini. Untuk apa? Membersihkan harta kalian, untuk menunjukkan kepada kalian kekuasaan Tuhan kapan saatnya membalikkan keadaan, ya. Bisa juga di sini yang paling jelas adalah bagaimana Tuhan mengingatkan, "Kamu terlalu lama lupa sama aku, kalau kalau kamu nggak dibuat di situasi terpuruk ya, nggak akan kembali kepada saya, nggak akan menghadap saya atau memohon kepada saya." Sebenarnya di sini menunjukkan bahwa Tuhan rindu, seperti itu, oke? Jadi saya kira itu saja teman-teman. Semoga ini berkenan dan bermanfaat positif. Jangan terlalu sensitif, lihat dan asumsikan, persepsikan bacaan-bacaan tarot, semuanya saja dari tarot reader siapapun dengan kacamata yang positif supaya hasilnya kepada kalian bisa baik, ya. Jangan dipandang jelek-jeleknya ya, karena saya yakin semua tarot reader baik, semua tarot reader berkeinginan untuk berbagi hal yang positif, ya, dengan cara atau konsep yang berbeda-beda. Oke, terima kasih banyak teman-teman, yang belum dukung saya, subscribe saya, jangan lupa juga di platform sebelah ya, jangan lupa juga di, follow ya. Saya kenapa jarang live di YouTube ini ya, karena saya lihat saya sudah susah payah, capek, ternyata pencapaiannya nggak terlalu banyak yang nonton ya. Jadinya jujur saja saya males ya. Gimana sih teman-teman kalau nggak banyak yang nyemangati ya, gitu. Jadinya supaya saya semangat, ayo subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya supaya saya kalau upload video baru kalian langsung bisa mengikuti, seperti itu. Terima kasih ya, semoga manfaat dan semoga berkah. Untuk kalian yang sedang sedih, istilahnya dicurangi oleh seseorang ya, satu, minta dikuatkan ya. Tuhan pasti kasih lebih-lebih, amin ya. Sampai jumpa lagi teman-teman, bye-bye.